Tapi kita mau bangkit berdiri, mumpung kita masih bisa salamin semuanya, kita mau kasih salam selamat tahun baru Imlek. Yang mau minta angpau juga boleh sekalian. Kyonghi ya. Amin, amin, amin. Amin. Kyonghi, iya. Oke, kalau sudah saya mempersilahkan kita semua untuk kembali duduk di tempat kita masing-masing. Kalau orang dunia bilang semoga rezekinya melimpah ya, tapi di dalam Tuhan gak harus nunggu Imlek, rezeki kita melimpah di dalam Tuhan, amin. Saya mau mengundang kita semua untuk punya waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke hadiratnya pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kebaikannya yang begitu sempurna buat kehidupan setiap kita. Amin. Saya mau mengajak kita semua untuk mengangkat satu pujian yang menyatakan bahwa sampai akhir hidup kami, Tuhan kami mau setia kepadamu Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Katakan Bapa, Engkau mengenal kami. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian nih dari awal. Biar kita nyatakan, Kaulah Bapa yang mengenal kami lebih dari apapun. Mari kita sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Dia kenal kita lebih dari siapapun. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Dia tidak pandang masa lalu kita. Amin. Kau tetap pilih kami Bapa. Engkau
memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan kami, kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, amin, serah pada rancanganmu bagi kami. Mau ikut panggilanmu Tuhan, amin. Panggilanmu ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan kini aku percaya, kini aku percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu, mustahil bagi. Kuasamu kuatkan setiap kami Bapa, amin. Kuatkanku, dasarku berharap, berharap. Kami mau berserah, kini aku berserah pada rancanganmu, bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari kita yang percaya, kita angkat hati kita, kita angkat tangan kita, katakan kini aku percaya, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu Yesus, mustahil bagimu. Kuasamu, kuasamu, amin. Kuatkan kami, dasarku ini tangan kami terangkat berserah kepadamu Bapa. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan kini aku percaya, kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu Tuhan, kuatkan kami, dasarku berharap, harap. Kini kami berserah, aku berserah pada rancanganmu, rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu Bapa, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi dengan senap hati kita, ku ikuti panggilanmu, ku
akan setia sampai akhir hidupku. Amin. Mari kita sembah Dia, Allah yang setia buat setiap kehidupan kita dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Mari dimanapun Kau berdiri, naikkan pujian penyembahan-Mu yang terbaik. Amin. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk mujizat yang Kau nyatakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami telah lihat besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari jiwa roh kami sembahlah Dia, sembahlah Dia, karena Dia yang layak terima hormat, terima pengagungan. Kami bersyukur Yesus, tiada Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Betapa besar, betapa mulia, betapa dahsyat. Kami punya Tuhan yang hidup, sahabat yang setia, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih karena kami tidak pernah tergeletak, sebab tangan-Mu yang menopang kami. Terima kasih untuk pundak kami bersandar. Kaulah jangkar hidup kami, biar kami boleh pelihara iman kami sempurna di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hati kami berlimpah dengan syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama. Nama yang memulihkan kami, nama yang menyembuhkan sakit kami, nama yang membebaskan belenggu, nama yang melegakan. Nama-Mu Yesus, pribadi yang mengenal hati kami. Saat dunia menjauh, Engkau tetap pandang kami berharga. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu buat kehidupan kami. Tidak pernah Engkau pandang hina kami. Kau pandang kami mulia, Kau pandang kami berharga. Terima kasih karena Kau pilih kami jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pintu-pintu yang terbuka. Terima kasih untuk setiap mujizat yang Kau nyatakan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga, kami menyebut Engkau Bapa kami. Allah kami yang hidup, yang lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Lebih daripada masalah kami, lebih daripada sakit penyakit kami. Karena Kau telah kalahkan di atas kayu salib Tuhan. Dan Kau bangkit, buktikan Kau menang. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu hadir di sini bukan sebagai satu rutinitas biasa. Kami hadir karena kami mengasihi Engkau.
Dan kami ingin merayakan kasih-Mu yang sempurna buat setiap kami. Terima kasih Bapa, setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit serukan nama Yesus di tempat ini, amin. Amin, mari kita angkat pujian bangkit serukan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama katakan, bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Dia, Yesus, amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sekali lagi katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita sama-sama serukan. Amin. Maju nyatakan kuasanya, buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari umat Tuhan di tempat ini kita bangkit. Karena kita punya Yesus yang lebih dari apapun. Serukan nama Yesus, Yesus. Mari kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar di tempat ini. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit. Yang keras Bapak Ibu Saudara. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Dia pasti gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Dia. Mari kita angkat tangan kita, katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng. Kota benteng yang teguh. Dengan segenap hati kita katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Raja di atas segala raja. Nama Yesus di atas segalanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar pengumuman. Menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
Mari Bapak Ibu kita mau bersatu hati, kita mau memberkati saudara-saudara seiman kita yang berulang tahun di minggu ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami pagi ini Tuhan memberkati Pak Dedi dan Bu Lisya yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 19 Februari Tuhan. Biar rumah tangga ini Tuhan dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan melimpah atas rumah tangga ini. Biar Pak Dedi dan Bu Lisya Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam hidup mereka. Rumah tangga ini menjadi berkat Tuhan, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami memberkati juga Pak Ferry Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 20 Februari. Bapa, Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang memperluas Tuhan pengaruh kapasitas pelayanannya. Dimanapun Tuhan dia melayani-Mu, ada urapan yang selalu baru. Tuhan memberkati, Tuhan yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga Pak Ferry. Terima kasih Bapa, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan atas kehidupan hamba-Mu ini. Kami memberkati juga Tuhan Peter yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, tanggal 22 Februari. Tuhan tolong Peter Tuhan, biar dia mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dengan benar. Semakin mengasihi Tuhan, pakai Peter Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi kesaksian dimanapun dia berada Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung dan berbahagia. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saudara seiman kami yang berulang tahun Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, kita mau persiapkan persembahan. Boleh angkat tinggi persembahannya, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memberi ya Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami, layakkan ya Tuhan, biar apa yang boleh kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih bersukacita? Amin. Walaupun cuacanya hari ini agak mendung ya, tapi semua bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul ya dan memuji nama Tuhan. Boleh saya undang semua bangkit berdiri sambil kita mau menyanyi. Dan saya persilakan kepada petugas yang melayani boleh menjalankan persembahan. Yuk, bersama dengan Tuhan kita mau besarkan nama Tuhan. Haleluya. Semangat yuk. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, kita tidak dapat membalas, hanya Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Oh, besarkanlah namanya, sebab Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Saya mau dengar jemaat yang membesarkan nama Tuhan. Besar. Amin. Haleluya. Karena Dia layak untuk ditinggikan. Ada terkira, kita tidak dapat membalas, dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan
Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Jiwaku namanya? ditebus olehnya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa dia? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Saat kita susah, Waktu aku susah, saat kita sendirian, waktu sendirian, Tuhan selalu ada buat kita, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama yang percaya katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur Jemaat saja hatiku. katakan namanya Yesus. Namanya. Amin. Yes, haleluya. Yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Tuhan Yesus saja yang menghibur hati kita saat kita susah. Tetap ada siapa? Ada Yesus, Yesus. amin. Jangan ada si doi ya, tapi ada Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tetap bersyukur ya saudara semuanya. Tahun ini sudah kita lewati sampai bulan Februari. Mungkin banyak orang mengatakan banyak kesukaran, ada bencana di mana-mana. Mungkin ada orang mengatakan harus menyimpan bahan makanan lah untuk keadaan ke depan. Percaya janji Tuhan yang kita harus punya, iman di dalam Tuhan. Percaya Tuhan Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan kita, berpegang penuh sama Tuhan. Amin. Ya, biar kita mau siapkan hati, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita saat kesesakan, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa,
selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan iman kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jiwaku bertanya. Kadangkala kita merasa tidak mengerti kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya. Kenapa orang dunia boleh lebih baik dari saya? Kenapa saya yang percaya kepada Tuhan seringkali dalam kesulitan? Tapi percaya suatu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan setia. Tuhan tahu isi hati kita. Berseru pagi hari ini, nyanyikan lagu ini dengan iman, percaya kepada Tuhan, rasakan kebaikannya menjamah, menyentuh setiap hati kita. Amin. Haleluya. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari saya mengundang jemaat semuanya, nyanyikan lagu ini dengan iman kita kepada Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami masa-masa kesulitan, masa sukar. Jangan pernah lepas dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu setia, hanya belum ada waktu yang tepat. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan setia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apakah masih ada harapan? Yuk jemaat semuanya. Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung. Mari angkat tangan itu semua di hadapan tak Tuhan, nyatakan berpindah, iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun tetap gunung itu belum berpindah percaya dalam kehidupan
kita percaya Tuhan Yesus pasti menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Ini iman Sekalipun kami Tuhan. ku dalam Amin. lembah Haleluya. gelap, Yes. Tak mengapa asal Kau di sampingku. walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Dan iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, yang aku pegang padamu Tuhan. Katakan iman yang aku pegang. Amin. Aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Engkau baik selama-lamanya, kasih setiamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Setiap hari kami mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat hati yang baru. Hati yang lapar haus akan Engkau. Dan janji firman-Mu Engkau akan memuaskan kami Tuhan. Bapa, bawa kami mengalami perjumpaan dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan hidup kami. Sehingga hidup kami berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami naikkan ucapan syukur, kami berdoa. Kita yang percaya berkata, kita tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Mari kita angkat tangan kanan kita mengucapkan pengakuan iman kita. 2, 3, pengakuan. Dulu saya adalah yang layak terima. Sekarang di dalam Yesus, saya adalah anak Allah yang hidup dalam. Saya terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saya adalah
Yang memberitakan Injil kepada, kasih tahu kiri kanan, jadi seperti yang kau katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita setia, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kebenaran firman Tuhan tentang seorang penabur. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara bersama-sama membaca ayat yang ganjil. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 2, 3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Dua-dua yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara, kita sudah belajar ada 4 jenis tanah yang menggambarkan hati orang-orang atau khususnya orang-orang percaya. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Dia datang, dia baca firman Tuhan tapi tidak mengerti. Maka segera si iblis yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai burung mengambil benih tersebut. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Antusias di awal, semangat di awal, tapi tidak dilanjutin dengan komitmen. Karena kalau firman Tuhan tidak dilanjutkan dengan komitmen, dia akan hanya jadi pendengar saja, tanpa menjadi pelaku. Yang ketiga, kita sudah belajar minggu kemarin adalah tanah yang bersemak duri, menerima firman Tuhan. Dia mulai berakar firman Tuhan, tapi ternyata di dalamnya ada semak duri di tanah hatinya, yaitu berbicara tentang apa? Tentang kenikmatan dunia. Kita sudah belajar lebih suka nonton daripada baca Alkitab, lebih suka sibuk dengan perkara-perkara yang lain daripada baca Alkitab. Nah, iblis pinter merayu kita supaya kita beralih dari firman Tuhan dengan berbagai macam cara. Sampai kita tidak baca firman Tuhan. Toh kalau kita baca, kita asal baca saja, yang penting sudah selesai baca. Apalagi kita nggak punya tanggung jawab untuk memberikan renungan kita kepada orang lain. Yang penting saya sudah baca. Nah, itu benih kenikmatan dunia itu makin lama makin menghimpit firman Tuhan tersebut sehingga nggak menghasilkan buah. Nah, kita sudah bahas ya. Jadi ada kenikmatan dunia, ada tipu daya kekayaan. Nah, yang terakhir adalah tanah yang baik. Nah, firman Tuhan berkata orang itu akan berbuah. Saya belum tahu kenapa Tuhan mulainya dari 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saya mulainya dari 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Nah, ternyata ada perbedaan. Saya merenung, kenapa Tuhan? Kalau saya mau ngalami ada orang Kristen 30, 60, 100. Tapi Alkitab kita 100, 60, 30. Jadi terjadi penurunan. Nah, saudara, tidak pusing mau dimulai 100 mau bilang 30, tapi intinya orang-orang yang punya tanah hati yang baik, hati yang subur, itu benih firman Tuhan yang dia baca, yang dia dengar, maka akan berakar kuat. Nggak ada gangguan, nggak ada himpitan, dan mulai tumbuh menjadi sebuah pohon yang satu saat akan berbuah. Dan berbuahnya 30, 60, sampai 100 kali lipat. Dan Tuhan mau saya dan saudara jadi orang-orang yang seperti itu, yang menghasilkan buah yang banyak, buah yang banyak. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana caranya kita mempraktekkan
hati yang baik. Padahal Tuhan udah kasih kita hati yang baik. Tuhan udah kasih kita hati yang baru. Oh ternyata di dalam tubuh kita ini ada dua hati. Ada hati yang baik dan hati yang belum mengalami pemulihan dan pemulihan yang banyak sekali kekotoran yang harusnya dibersihkan dan kita pakai hati yang baik ini. Nah kadang-kadang kita abaikan hati yang baik ini dan kita pakai selalu hati yang tidak baik. Makanya kita sebagai orang percaya bertahun-tahun ya hanya datang, duduk, dengar, pulang. Datang, duduk, dengar, tambah duit, pulang. Nggak menghasilkan apa-apa. Harusnya yang seperti beberapa waktu yang lalu kita harusnya udah jadi apa? Jadi pengajar, menolong orang-orang lain bertumbuh. Wah ada jiwa baru ya, gimana ya? Saya mau kontribusi nih, mau nolong dia ngalami Tuhan. Waduh nggak bisa, kenapa? Karena kita nggak berbuah. Sangat disayangkan, itu bukan rencana Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik adalah saya dan saudara terus bertumbuh menghasilkan banyak buah. Jadi kita mau belajar gimana caranya kita mempraktekkan atau memiliki hati tanah yang baik. Nah kalau saudara pelajari dari minggu-minggu yang lalu dalam konteks ini sebetulnya memiliki hati yang baik atau mempraktekkan hati yang baik gampang. Kita buang hati pinggir jalan, kita buang hati yang berbatu-batu, kita buang hati yang semak duri. Nah kalau tiga itu kita singkirkan cuma tinggal satu, hati yang baik. Udah sederhana sekali. Tapi kita nggak tahu gimana caranya. Nah kita belajar. Jadi kalau tanah pinggir jalan adalah orang yang apa? Orang yang hatinya nggak haus, orang yang hatinya nggak lapar. Makanya dia nggak terbuka, dia datang sebagai rutinitas. Oh ya saya datang sebagai orang Kristen, kenapa? Hari Minggu itu hari gereja. Gitu. Apalagi kalau saya nggak datang nanti orang tanyain saya, kok nggak ke gereja? Nah orang-orang tipe seperti ini hati pinggir jalan. Dia datang beribadah, pikirannya kemana-mana. Macam-macam, dia izinkan, dia sengaja izinkan pikirannya melayang kemana-mana, nggak fokus. Padahal saudara, di dalam setiap pertemuan ibadah, Tuhan itu mau ngomong sama kita. Melalui pujian penyembahan Tuhan mau ngomong. Tadi misalnya, walaupun gunung tidak berpindah, masalah tetap ada. Walaupun kita ada di dalam lembah kekelaman, aku gak peduli, yang penting engkau ada di sampingku. Lalu kita bilang gini, Tuhan engkau bukan hanya ada di sampingku, tapi engkau ada di dalamku. Tuhan bicara. Tapi karena kita gak siapkan hati datang, ya udah. Tuhan bicara lewat, Tuhan bicara lewat, Tuhan bicara lewat. Dia bicara melalui pujian, dia bicara melalui pemberitaan firman Tuhan. Kadang-kadang dia bicara melalui jabatan tangan dan sebagainya. Tuhan bisa banyak macam cara untuk berbicara. Dan dia mau berbicara sama kita, tapi karena hati kita nggak haus, hati kita nggak lapar, ya udah, nggak bisa. Jadi mulai sekarang roba. Kalau Sabtu udah mulai doain Tuhan, besok aku mau ibadah. Aku mau ngalami Tuhan. Aku mau mengalami kasih-Mu, aku mau mengalami kuasa-Mu. Tapi bisa aja nggak terjadi, kenapa? Karena saudara nggak butuh. Butuhnya apa ya? Biasa aja kok, bertahun-tahun juga datang, hidup nggak berubah, nggak terjadi apa-apa. Situasi nggak berubah. Saudara, Tuhan nggak rubah situasi. Tuhan rubah hati kita. Hati kita, seringkali kita berharap Tuhan rubah situasi. Tuhan berubah lingkungan kita. Enggak saudara, Tuhan rubah hati kita. Kenapa? Karena hati kita berubah, situasinya tetap sama, beda. Kenapa? Kita udah antisipasi, kita bersikapnya beda. Kenapa? Hati kita berubah. Jadi saya setiap Sabtu pasti berdoa. Ya pasti hari-hari yang lain berdoa buat hari Minggu ini. Supaya apa? Supaya ketemu dengan Tuhan. Supaya ngalami Tuhan. Sayang lu saudara, datang jauh-jauh, lalu ya singkirkan kegiatan-kegiatan rutin untuk datang, tapi kita nggak dapat apa-apa. Sayang, kasih tahu kiri kanan, sayang banget.
Ya, sayang banget. Jadi datang dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Kenapa? Karena firman Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dipuaskan. Datang dipuaskan. Nah, saudara, baca coba Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16 ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila aku bertemu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ini tulisan Nabi Yeremia. Dia bicara kalau aku ketemu firman Tuhan tuh beda. Aku nikmati, ada kegirangan, ada sukacita. Zaman sekarang kalau orang ketemu Alkitab atau firman Tuhan biasa aja. Ayo minta sama Tuhan. Tuhan udah kasih hati yang baru, hati yang taat, hati yang haus. Jadi waktu kita baca renungan, baca firman, entah baca buku rohani ada kegairahan gitu. Tuhan, aku mau Engkau ngomong dong, aku mau Engkau ngomong dong. Mungkin karena kita terbiasa nggak punya waktu khusus dengan orang lain, dengan orang tua ngobrol mungkin juga mempengaruhi. Gue udah bisa sendiri sih, ada handphone di kamar gue, ya chatting, medsos gitu, dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi pengaruh, pengaruh untuk ngobrolnya jadi terganggu sama Tuhan. Jadi Yeremia bilang gini, kalau dia ketemu dengan firman Tuhan, waduh itu kayak ketemu makanan yang dia suka gitu. Kayak dia ketemu sesuatu yang dia suka, penuh sukacita, kegirangan, antusias. Jadi kalau kita mau mempraktikkan hati yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, datanglah dengan hati yang haus, hati yang terbuka, singkirkan hati yang keras gitu. Tuhan mau ngomong apa, mau bicara apa, saudara. Nah ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah saudara harus siapkan hati saudara. Datang, jangan asal datang. Kalau kita mau datang ketemu presiden aja kita jangan-jangan ibu-ibu mulai nyanggul sana, nyanggul sini lah, make up sana, make up sini. Jadi ke rumah Tuhan itu walaupun Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah kita, Tuhan ada di mobil kita, di jalan tempat kita jalan, di hati kita. Tapi ibadah bersama itu berbeda. Jadi datanglah dengan hati yang terbuka. Yang kedua saudara, kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan itu di lubuk hatimu. Jadi firman Tuhan yang saya ajarkan jangan hanya masuk kuping kiri atau kuping kanan keluar lagi saudara. Nggak ada gunanya, kita mesti simpan. Gimana caranya simpan? Contoh yang saya praktekkan. Saya buat good news. Jadi seminggu Good News sudah siap. Biasanya saya sudah siapkan berminggu-minggu. Ya. Jadi waktu saya mau kirim ke email ke gereja, saya baca lagi dari hari Senin sampai Sabtu. Saya pastikan jangan ada yang salah. Kata-katanya, ayatnya. Nah udah, saya kirim. Berapa kali saya bilang Peter periksa supaya jangan sampai ada yang salah. Itu ya udah selesai. Udah masuk kan. Nah Minggu dikirimin sama saudara, dapat. Nah, Senin saya baca. Biasanya Minggu malam saya baca dulu. Karena Sabtu pagi-pagi udah sibuk lah, udah nyembah apa, dan kadang-kadang nggak ada. Jadi saya siapkan malam untuk hari Senin. Untuk hari Senin nih, ya. Nah, saya siapin, saya ketik, saya simpan. Pagi-pagi saya kirimin. Nah, sebelum kirim saya baca lagi. Berapa kali itu saya udah baca. Topik yang sama, hari yang sama. Udah ya. Saya kirim. Nanti malam saya ngulang lagi. Bahas tentang apa ya? Saya nggak baca sepenuhnya. Saya baca ayatnya. Oh udah ingat.
Nah ini menolong saya menyimpan. Saudara kalau nggak lakukan itu nggak bisa tersimpan. Percaya saya, nggak bisa. Mau bukti, nanti pulang ya. Pulang nih, denger nih khotbah ini hari ini apa. Hari Rabu saling tanya satu dengan, Pak Henda hari Rabu, minggu kemarin khotbah apa. Dan kalau dia nggak berseri saudara, itu lebih lagi nggak ngerti, lupa. Nah karena berseri ayat-ayatnya diulang tiap minggu diulang, kemungkinan ada yang nyangkut lah gitu. Oh ya tentang hati gitu. Tentang hati ini gitu. Tapi nggak komplit. Nah saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan strateginya apa? Supaya saya bisa nyimpen firman Tuhan. Dan bukan buat saya aja loh Tuhan. Saya mau buat jemaat. Jadi saya mau akan mempersiapkan buku kecil nanti. Saudara tiap hari ketemu Tuhan. Setiap hari ketemu 1-2 ayat. Tiap hari. Itu pun tergantung komitmen saudara. Nanti dibuat buku kecil ini udah jadi, nanti dibagiin, saudara bawa kecil, masukin kantong bisa, kantong celana juga bisa kalau yang pria, atau masukin tas kecil. Setiap hari saudara kalau lakukan itu ketemu Tuhan sama ketemu firman. Kenapa saudara? Karena kalau enggak kita pakai strategi itu, banyak orang tidak simpan firman Tuhan. Ini langkah pertama loh, baru langkah pertama. Langkah keduanya jangan lupa, di dalam hati kita udah ada semak duri. Ada semak duri. Pak saya udah lakukan itu, udah baca firman. Kok gak jadi-jadi buahnya, kenapa? Karena semak durinya gak pernah dibuang. Jadi mesti dibuang dulu. Nah, gimana caranya? Ada tipu daya kekayaan, ada kenikmatan dunia, nah ini mesti dibuang. Ini buangnya nggak bisa melalui doa. Dalam nama Yesus saya cabut akar kenikmatan dunia, tipu daya kekayaan, keluar dari pikiran saya, nggak bisa. Gimana cara cabutnya? Cabutnya melalui pengakuan dan tindakan. Contoh, saudara, contoh. Misalnya saya maniak banget dengan gadget, video nih. Saya ngomong, mulai hari ini video ini tidak jadi prioritas pertama saya. Saya nggak larang loh untuk saudara nonton. Mama saya bilang, Sri, saya lihat TikTok yang bagus-bagus nih. Ada khotbah, ada kesaksian. Oh iya, saya nggak larang, saudara. Cuma jangan itu jadi nomor 1 dan satu-satunya. Berbahaya. Jadi saudara harus utamakan dulu yang jadi nomor 1. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saya bilang, saya tidak jadikan kamu nomor 1 ya. Ini mesti confess, ngomong. Pengakuan. Nah yang kedua, mulai lakukan perbuatannya. Kalau dia bukan nomor 1, berarti harus ada yang nomor 1. Apa nomor 1? Yaitu firman Tuhan. Nah saya jadikan itu nomor 1 firman Tuhan, saya dahulukan. Setelah itu saudara mau nonton, mau baca, mau lihat, nggak apa-apa. Permulaan, nggak apa-apa. Kenapa? Nanti kalau udah lama-lama saudara mulai timbang. Ini besar yang mana yang masuk ke hati saya? Firman Tuhan atau yang lainnya. Nah kalau yang lainnya saudara akan memperbesar semak duri itu. Ini bicara tentang kenikmatan dunia. Bicara tentang tipu daya kekayaan apa? Saya juga mesti ngomong, Tuhan, uang bukan segala-galanya. Uang penting tapi Tuhan lebih penting. Tuhan terpenting dalam hidup saya. Saya mesti ngomong gitu. Dan tindakannya apa? Saya harus berani memberkati. Berani memberi. Waduh Pak, nanti Pak, tunggu saya udah kaya dulu, terlambat. Kalau saudara nggak lakukan dari setia, dari perkara kecil, nanti sudah diberkati, sudah lupa. Kenapa? Akarnya udah terlalu kuat, nggak bisa diberantas, bisa berantas. Makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara, beri buat Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan. Terus Tuhan tidak pernah berhutang.
Serius sudah. Serius. Tuhan buat saya amazing dalam minggu ini. Dari minggu kemarin saya khotbah sampai berapa hari Tuhan buat saya amazing. Sampai saya bilang sama istri saya, terharu sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi saudara mau kalahkan tipu daya kekayaan, jangan hanya just ngomong, tindakan. Tingkatkan persembahanmu buat Tuhan. Kalau pelit sama Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Wah Pak, gimana ya Pak? Nanti saya kekurangan. Saya nggak tahu Ivan masih ingat nggak? Pertama kali dia datang ke gereja ini. Masih ingat nggak kamu? Dia nggak pernah dilatih persepuluhan pada waktu itu. Saya latih dia, kamu kasih persepuluhan. Dulu kan saya masih zamannya Taurat. Kalau enggak kamu nggak diberkati. Wah, dia nangkep. Ya. Berat sudah. Ada banyak orang yang saya praktekkan gitu. Pak, tapi kan perpuluhan sekarang udah nggak berlaku. Iya, nggak berlaku. Kan udah zaman kasih karunia. Berlakunya berapa? 100, bukan 10 lagi. Karena perpuluhan hidup kita belum ditebus oleh darah Yesus. Tapi karena kita udah ditebus darah Yesus, milik Tuhan. Uang kita milik Tuhan. Cuma Tuhan tuh nggak paksa. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya paksa. Tapi kan saya bukan jadi Tuhan. Tuhan tuh nggak paksa. Berilah dengan suka rela. Berilah dengan suka cita. Kenapa? Itu benih. Saudara tabur persembahan persepuluhan, ada dana misi, ada dana diakonia, ada lagi dana apa lagi, dana gedung. Saya melatih diri saya secara pribadi. Untuk apa? Untuk tidak ditipu sama tipu daya kekayaan. Kalau saudara nggak latihan dari sekarang, catat ya tanggal saya, nanti buktikan. Kenapa saya kok nggak taat sama firman Tuhan? Pak Hendra udah berkali-kali ngomong kok saya nggak taat. Biasanya manusia menyesal, kemudian tahu kiri kanan, jangan menyesal ya. Ingat nih, jangan menyesal. Kasih, saudara nggak kasih saya kok, enggak. Saudara nggak kasih saya. Ada orang-orang tentu tahu, saudara. Kalau saya mau cari uang bukan di sini. Enggak. Ada beberapa tawaran pindah, enggak di sini. Kenapa saudara? Karena sumber saya bukan jemaat. Sumber saya Tuhan. Sumber saya bukan pekerjaan saya, sumber saya Tuhan. Tuhan bisa pakai banyak cara. Jadi simpan firman Tuhan dengan strategi tersebut, lalu kikis spirit kenikmatan dunia, spirit tipu daya kekayaan, kikis semua. Kikis, supaya apa? Supaya ini kan yang menjadi peperangan di dalam kita ini, aduh gimana nanti saya kasih kurang dong saya. Waduh selama ini aja saya kurang kok. Saya kurang, kalau saya kasih kurang dong. Saya kasih kurang. Saudara, Tuhan gak pernah kasih kurang. Tuhan selalu kasih cukup. Itu firman Tuhan. Saudara boleh baca di Alkitab. Ada gak Tuhan bilang aku kasih kurangnya sama kamu? Enggak. Tuhan kasih cukup. Tetapi karena kita dipengaruhi oleh tipu daya kekayaan, kita selalu merasa kurang. Aduh buat ini, nanti buat ini gimana. Akhirnya kita gak kasih buat Tuhan. Sudah buktikan aja, berapa tahun kita lakukan gitu, tetap kan gak terjadi apa-apa. Masa sih udah bertahun-tahun nih kita gak lakukan, gak terjadi apa-apa, kok kita masih ngikutin lagi. Maaf kata saya, kita bodoh itu. Udah lakukan yang salah berulang-ulang gak ada hasilnya, lakukan lagi. Kenapa kita gak mau praktek firman Tuhan? Kenapa kita gak mau uji Tuhan? Tuhan bener nih, kalau aku utamakan Tuhan, kerajaan Allah aku ngalami anugerah Tuhan. Buktikan. Saya orang yang suka buktikan.
Tuhan aku nggak percaya ayat ini. Tapi karena aku mau buktikan Tuhan. Tuhan buktikan, serius. Daripada saya hidup nggak taat, saya membuktikan. Tuhan aku tolong. Tuhan itu baik. Dia nggak marah, Hendra, ini kamu bukan percaya aja, pakai bukti-bukti. Enggak. Nah, lebih baik begitu daripada kita tidak taat, ya. Jadi simpan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, menjadi pelaku firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ada banyak orang Kristen dengar, suka dengar. Saya sering dengar khotbah-khotbah yang saya anggap sangat memberkati saya. Kadang-kadang pulang habis drop grace pagi dalam perjalanan dari kantornya ke rumah, saya dengerin. Dalam perjalanan dari rumah ke Majapahit banyak waktu saya dengerin. Tapi Tuhan bilang gini, bukan seberapa banyak yang engkau dengar, tapi seberapa banyak yang engkau sudah lakukan. Kalau kita cuma dengar saja dan tidak melakukannya, kita menipu diri kita sendiri. Ini firman Tuhan bilang. Jadi kalau kita mau praktekkan hati yang baik, buat komitmen. Tuhan aku lakukan itu. Aku lakukan. Jangan, bagus ya. Wah ini bagus nih. Khotbahnya ada lucunya nih. Semangat saya. Itu tanah berbatu. Antusias tapi tidak ada komitmen. Tidak ada. Enggak, gue mesti lakukan. Tuhan tolong saya Tuhan. Mampukan saya untuk lakukan itu. Ya kalau saudara dengar tentang tanah ini, sederhana sekali. Cuma sederhana. Buang tanah pinggir jalan, buang tanah berbatu, buang tanah semak duri. Kenapa? Karena hati yang baru sudah ada. Sudah Tuhan kasih. Dan ketika engkau praktekkan itu, maka engkau akan menjadi pelaku firman Tuhan. Selama kita tidak menjadi pelaku, kita tidak akan berbuah. Berbuah tidak ditentukan oleh jabatan. Wah saya penatua nih, pasti berbuah belum. Bisa saja di antara saudara lebih banyak berbuah daripada saya. Serius saudara. Jadi bukan soal jabatan. Wah lamanya nih, udah 30, 40, 50 tahun ke gereja nih. Nah ini pasti berbuah. Belum tentu. Jangan-jangan orang itu bisa kalah sama orang yang baru percaya. Kenapa? Karena dia taat. Jadi saudara yang penting taat. Awal kiri kanan, taat. Ya, taat. Jangan enggak taat. Enggak apa-apa ya. Saya keras sedikit ya. Kenapa? Karena ini tanggung jawab saya. Saya harus kasih tahu kebenaran. Bukan untuk kepentingan saya. Serius saudara, bukan untuk kepentingan saya. Nantilah, kapan-kapan saya cerita tentang Tuhan berurusan pribadi dengan saya. Dan kadang-kadang saya malu sama Tuhan. Tuhan aku malu sama engkau Tuhan. Dableknya nih hati ini nih. Enggak percaya. Enggak masuk akal. Jadi kalau saudara saya ceritain sama saudara pikir iya ya benar ya. Enggak masuk akal loh. Kenapa kedablekan saya? Enggak jadi percaya, enggak jadi pelaku. Tuhan buktiin. Aduh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik sama saya. Jadi kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, jangan keraskan hati. Coba kalau udah kerasin hati, udah hati kita akan jadi tanah jalanan terus. Jadi kita bisa simpulkan, saudara. Kita bisa simpulkan memiliki atau mempraktekkan hati yang baik. Yang pertama adalah hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang kedua, simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Simpan, kita udah belajar ya. Dan yang ketiga, punya komitmen menjadi pelaku firman Tuhan.
maka kita akan menjadi orang Kristen yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Siapa yang mau 30? Angkat tangan. Siapa yang mau 60? Siapa yang mau 100? Wih, buah pasti 100 nih. Saya senang, saudara nggak mau yang minim, yang 100. Jadilah seperti yang kau percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur dan terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau mendidik kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami komitmen Tuhan, kami menyadari bukan karena kami hebat, kami kuat, kami gagah, bukan Tuhan. Semata-mata karena Roh Kudus yang menolong kami. Seringkali kami lebih fokus sama situasi, keadaan yang terjadi di dalam kami bahkan di luar kami. Tapi pagi hari ini ajar kami untuk memandang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada di dalam kami. Walaupun sepertinya kami harus lewati kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya ketika Engkau berkarya di dalam hidup kami, mujizat pasti terjadi, pertolongan pasti terjadi. Terima kasih. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini bersama-sama dengan saya berkata, Tuhan, terima kasih buat hati yang baik, hati yang baru yang sudah Engkau berikan. Dan saya komitmen untuk menjaga hati ini dari hati yang keras, dari hati yang tertutup, dari hati yang berbatu, yang bersemak duri. Kami mau jaga dengan anugerah-Mu, supaya benih-benih firman Tuhan yang kami dengar masuk ke dalam hati kami. Dia berakar kuat, bertumbuh subur menjadi sebuah pohon yang rindang, yang berbuah banyak. Kami rindu 100 kali lipat Tuhan. Kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Kalau saudara punya kerinduan dan komitmen seperti itu, saya mau berdoa buat kita semuanya. Taruh tangan-Mu di atas dadamu. Tuhan, kami taruh tangan kami di atas dada kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, yang punya rencana yang baik, punya kehendak yang baik, punya masa depan yang baik bagi kami. Kami rindu Tuhan berbuah seperti yang Tuhan mau. 100 kali lipat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami komitmen Tuhan untuk belajar taat sama firman-Mu Tuhan. Walaupun kelihatannya sulit, tidak mudah, sukar, tapi kami percaya kekuatan kami bukan dari diri kami, tapi dari Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Biar setiap jemaat mengalami terobosan rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup kami yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Mari kita mau menikmati perjamuan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tak percaya yang punya kuasa. Amin, haleluya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah.
bangun berdiri bersama-sama. Tetap percaya Kau yang punya Dia maha kuasa. kuasa, Dia berdaulat. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak Karena Kau ada di dalam kita. Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Sekali lagi katakan Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Ya, karena Dia ada di dalam kita. tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Katakan Tuhan. iman yang aku pegang. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Dia Allah yang setia. Dia yang berjanji dan Dia yang akan menepati. Bukti bahwa Tuhan setia adalah perjamuan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus. Jadikan ini menjadi istimewa buat kami. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar acara gereja, tapi kami mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan berkati roti yang menggambarkan tubuh Yesus dan anggur yang menggambarkan darah Yesus. Ketika kami makan dan minum, terjadi terobosan rohani dalam hidup kami. Karya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Tuhan bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih, tubuh kami sehat kuat diberkati Tuhan. Karena segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami sudah dipikul oleh tubuh Yesus di kayu salib. Kami sudah diampuni, dijadikan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih. Mari kita makan. Mari kita minum. Makasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur anugerah-Mu besar. Kami bersyukur kami yang dulunya hina, terima murka dan hukuman Tuhan. Tapi karena anugerah keselamatan-Mu, kami ada seperti yang Tuhan mau. Kami hidup sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu. Terimalah kasih karunia Allah, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus
yang tinggal di dalam hidupmu memberkati engkau, membuat engkau berhasil, beruntung dan berbahagia. Semua anggota keluargamu, orang tua, anak, suami, istri, cucu diberkati Tuhan. Dimanapun engkau berada, ada Tuhan menyertai engkau. Dan ketika Tuhan menyertai engkau, pintu-pintu yang tertutup terbuka. Amin. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya sebagai hamba Tuhan mengutus engkau kembali ke tempatmu masing-masing, jadi berkat, jadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur, kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita pulang, ada sedikit pengumuman untuk merayakan Hari Raya Imlek. Kita ada games di bawah, nanti para jemaat boleh turun ke bawah dan mengikuti gamesnya di bawah. Sudah ada panitia yang berada di bawah. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.